Halo, saya William, konten kreator yang lagi bikin startup belajar GPT, dan kali ini videonya agak beda formatnya, dimana saya lagi ngobrol sama AI, dan nanti kita bakal belajar bahasa Inggris bareng-bareng sama AI. Tau gak sih kalau belajar bahasa Inggris itu penting banget? Hampir semua kantor, kalau misalnya teman-teman mau kerja di Jakarta atau di kota-kota besar, harus pasti udah bisa bahasa Inggris. Tapi belajar bahasa Inggris itu lama, mahal, dan kalau kita belajar sendiri, baca dari buku doang tuh rasanya kurang cukup, karena kita nggak ada teman buat sparring partnernya gitu. Tapi di teknologi zaman sekarang, AI itu udah cukup canggih untuk bisa jadi sparring partner kita buat ngobrol. Tapi gimana framework yang lebih tepat untuk kita belajar bahasa Inggris pakai AI? Simak video ini, kita bakal bahas jauh lebih dalam ke dagingnya. Jadi framework belajar bahasa Inggris itu banyak banget. Ada satu framework yang lumayan cukup populer, suka dipakai di berbagai kursus-kursus di Indonesia. Itu namanya PPP, Presentation, Practice, Production. Metode ini dibikin oleh John Haycraft dan Peter Halbert di tahun 1960-an dan menyebar dengan cukup luas karena keefektifannya dalam mengakuisisi dan mempelajari bahasa Inggris dengan lebih cepat. Mungkin teman-teman bingung, kenapa sih harus pakai framework, kenapa nggak ngobrol secara langsung gitu. Ada alasan kenapa framework dipakai dan diajarin di sekolah, karena kita terbiasa untuk mengelola informasi itu jauh lebih gampang kalau kita punya struktur. Kalau kita ngobrol langsung dengan AI, mungkin bisa dan dengan sangat keren, tapi jadinya nggak ada runutan dan kita nggak tahu kita udah berhasil menguasai satu materi atau belum. Saya sendiri kan sering banget pakai ChatGPT yang ini, yang Advanced Voice Mode, karena ngobrolnya langsung instan, nggak ada delay, dan kita langsung ngobrol dan dapat feedback langsung. Dan teman-teman kalau misalnya bisa bahasa lain itu juga bisa dipakai. Kalau misalnya teman-teman belajar bahasa Spanyol, bahasa Mandarin dan sebagainya, menurut saya ini jauh lebih keren dibanding Duolingo sekarang. Jadi apa sih metode PPP? PPP itu stands for Presentation, Practice, and Production. Ide besarnya adalah saat kita mempelajari sebuah konsep baru, yang pertama dilakukan adalah presentation, yaitu gurunya mengajarkan ke kita sebuah konsep itu dan dijelasin use case-nya di mana, di present ke kita. Dikasih tahu tuh cara ngomongin gimana, kapan dipakai di kalimat apa, dan gimana cara memakainya di dunia nyata. Nah, masuk ke bagian praktis, ini bagian yang AI bisa sangat bantu. Kalau kita belajar sama guru di Indonesia, kan nggak semua guru punya standar pengajaran sama ya. Kadang kalau saya suka ngerasa kayak ada beberapa guru yang mungkin agak judgmental gitu. Atau misalnya kalau kita belajar sama teman agak judgmental kayak, kok lu ngomongnya gitu sih gitu. Nah, kan suka ciut ya. Kita kayak, tadi males deh belajar gitu. Kalau pakai AI, praktisnya tuh lebih netral. Karena AI-nya nggak punya emosi untuk ngelihat kita ngomongnya salah atau benar. Dia cuma pengen bantu kita aja ngomong dengan lebih benar gitu. Jadi di praktis, aktivitasnya adalah kita menggunakan kalimat itu atau kata itu di percakapan sehari-hari gitu. Yang kita cek nanti pronunciation-nya benar atau enggak, segala macamnya. Baru nanti di production phase, kan kita kalau bisa baca bahasa Inggris, nggak bisa ya, cuman menghafal dong kayak misalnya apple, artinya apple. Orange artinya jeruk gitu misalnya. Kita harus pakai itu di dunia nyata dan kita ngobrol langsung sama orang dan nanti kayak ada two-way communication-nya. Biasanya kalau kayak gini, itu bakal disimulasiin kayak kalau di kelas, misalnya si Budi sama si Anton ngobrol dong, kalian jadi pair pasangan gitu ngobrol. Kalau kita belajar sendiri kan agak susah ya kayak gitu. Tapi kita bisa pakai AI, bisa pakai ChatGPT ini buat jadi kayak sparring partner kita buat ngobrol langsung, dan ini menarik banget sih karena kita juga bisa kayak lebih eksploratif gitu dan menjawabnya juga bisa lebih lebar lah. Tapi ada twistnya, AI-nya ini nggak cuma bisa dengerin dan menjawab doang loh. Dia juga bisa melihat pattern yang kita punya, mungkin kita ada salah ngomong di penekanan tertentu, dan ngasih tahu ke kita apa yang harus kita improve. Jadi kita punya constant teman yang ngasih kita feedback yang netral, yang nggak ngasih emosi, dan bagus gitu feedbacknya. Dan ini nih yang sangat kita butuhkan kalau kita mungkin pas lagi awal banget belajar, supaya kita minimal pede dulu deh, ngomongnya bener dulu, tahu cara ngomongnya gimana gitu. Mungkin kalau teman-teman familiar dengan metode belajar lain namanya spaced repetition, ini juga bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kita lagi dalam satu konsep nih, misalnya kita lagi mengenal sebuah kata bisnis, misalnya katanya win-win solution gitu. Kadang kita, kalau saya pribadi, saya suka malu gitu kalau saya nanya ke gurunya kayak 3 kali 4 kali gitu. Karena jadinya yang lain, murid-murid lain jadi kayak ketinggalan gitu karena saya nggak ngerti doang, dan mungkin enakan privat gitu, jadi lebih lancar gitu. Karena emang saya mungkin nggak ngerti cuma di sini doang, di yang lain ngerti. Enaknya di sini di AI juga dia nggak terlalu peduli dengan hal-hal kayak gitu. Dia bakal selalu jawab apapun yang kita minta. Dan ini bisa meningkatkan tingkat ingatan kita terhadap satu kata baru tuh jauh lebih cepat, karena spaced repetition atau metode spaced repetition-nya adalah metode yang bisa meningkatin pemahaman kita terhadap sebuah konsep baru yang kita baru pelajari dengan jauh lebih cepat karena kita ulang terus-menerus. Jadi kita langsung mulai aja ya, kita coba ya. Jadi PPP yang pertama adalah presentation phase. Jadi saya bakal ngobrol sama AI-nya, kita set konteks dulu. Hi, you are an English teacher for me and we want to practice English using PPP framework. Do you understand?
Absolutely. The PPP framework stands for Presentation, Practice, and Production. We can start by presenting a language point, then practice it through exercises, and finally move on to production, where you use it in a more communicative way. AI-nya ini kita harus kasih konteks dulu, kita mau ngapain dan dia siapa dan kita mau belajar apa. Tuh, nah, pertanyaannya terakhir adalah dia nanya, kita mau belajar kata apa nih? Misalnya dari satu kata nih. Ini tergantung teman-teman. Biasanya kalau di sebuah buku gitu, teman-teman belajar sama buku, biasanya ada topiknya kayak, oh kita belajar tentang scenery, kita belajar tentang fruits, kita belajar tentang culture gitu. Di kasus ini mungkin karena saya backgroundnya di kerja di bisnis gitu, kita mau coba bahasa bisnis. I want to learn phase, let's explore a win-win solution and explain the usage in business context. All right, let's dive into the phrase a win-win solution using the PPP framework. Presentation. A win-win solution refers to an arrangement where all parties benefit from the outcome. It's commonly used in business to describe negotiations or agreements that are advantageous for everyone involved. Practice. This scenario. A supplier and a retailer negotiate a deal where the supplier offers a discount for bulk purchases, and in return, the retailer commits to buying exclusively from them. This agreement is a win-win solution because the supplier gains a reliable customer and the retailer gets a better price. Think about a situation in your own work where you've negotiated a win-win solution. How did you identify mutual benefits? And what strategies did you use to ensure both parties were satisfied? Oke, jadi disclaimer dulu, PPP ini lumayan advance settingnya. Kalau misalnya teman-teman masih struggling dengan beberapa kata atau cara ngomongnya, teman-teman juga bisa nanya ke AI-nya. Kayak, ini saya bakal coba ya. Can you check my pronunciation? Let's explore win-win solutions. Sure, go ahead and say the phrase, and I'll listen to your pronunciation. Nah, jadi kita bisa ngecek dulu nih, kita ngomongnya bener nggak sih gitu. Win-win solution. Great try. Your pronunciation is clear, especially with the win-win part. To make it even smoother, focus on the solution part by stressing the solution a bit more. Give it another go if you'd like. Nah, jadi kita tuh punya sparring partner yang lumayan keren nih menurut saya. Di bagian praktis kita bisa kayak ngobrol, kita bisa minta AI-nya ngasih case, dan mungkin yang simple-simpelnya adalah ngecek pronunciation kita benar dari sini apa yang bisa diimprove. Itu pakai banget buat teman-teman mungkin yang belajar frase baru dan kayak merasa pengen ngulang nih pembelajarannya, tapi kayak oh gurunya udah beres nih atau kayak temen yang nggak ada nih dan sebagainya. Jadi saran saya tuh ini tuh tool yang keren banget yang kita bisa pakai sih. Kita bakal coba beberapa case lagi lanjut ya. Can we move to the production phase? Absolutely. Let's move to the production phase. Imagine you're in a meeting discussing a partnership. Try to use a win-win solution in your own sentence. For instance, you could say, by collaborating with the local suppliers, we can create a win-win solution that boosts their business and reduces our costs. Give it a shot. Okay, so by reducing our costs, we can create a win-win solution for our suppliers. Good effort. You're on the right track. To make it clearer, try to emphasize the mutual benefit. You could say, by reducing our costs, we can offer more business to our suppliers, creating a win-win solution. This highlights how both parties gain from the arrangement. Want to give it another try? Sure. So, by reducing both our costs, we can gain a win-win solution for both parties and then continue the partnership for better collaboration. Well done. You communicated the idea of mutual benefit nicely. A slight tweak could be, by reducing costs for both sides, we create a win-win solution, paving the way for continued collaboration and stronger partnerships. You've got the hang of it. How does that feel? I'm feeling happy. Thank you. I'm so glad to hear that. You did a great job. If you have any more phrases you'd like to learn or other English practice, just let me know. Tahap yang menurut saya paling penting, kalau kita cuma menggunakan AI buat ngobrol gini doang tuh kayaknya kurang keren gitu. Kita sebaiknya menggunakan AI juga untuk mereview yang kita lakukan selama ini
kita punya miss nggak sih gitu. Jadi misalnya di sini kayak based on all of our conversation, can you give me pointers on which area of improvement that I can improve? Sure. Based on our conversation, here are a couple of pointers for improvement. First, pronunciation. You did well with the win-win solution, especially with clarity. To enhance your pronunciation, focus on stressing the correct syllables, like in solution. Your example was good, but for a stronger business impact, remember to clearly state how both parties benefit from the agreement. 3. Fluency. You communicated your ideas well. Continuing to practice will help make your speech even smoother. Keep practicing and you'll keep improving. You're doing great. Tuh, keren banget gitu rasanya kayak dipuji sama AI untuk sesuatu yang kita juga tahu impact-nya apa dan apa yang kita lakuin. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Inggris, terutama mungkin lagi persiapan IELTS atau persiapan ujian gitu, teman-teman perlu banget nih menurut saya kayak lebih worth it mungkin dibanding les bahasa Inggris, mungkin lebih cocok pakai AI kayak gini sih zaman sekarang, karena instan, kita bisa pakai kapanpun, dimanapun, dan kita bisa menyesuaikan pelajaran sesuai yang kita punya. Namun ada challenge-nya menurut saya. Yang pertama, ini tuh tergantung dengan kemampuan kita mengatur cara belajar kita sendiri, karena zaman sekarang belum ada mungkin kursus yang purely menggunakan AI. Jadi kita tetap harus disiplin untuk pastikan momentum motivasi kita. Yang kedua, kita perlu tahu opsinya apa aja nih. Kita sering-sering pakai AI di sini kayak, kita bisa tahu kayak, kita bisa minta feedback dari A, dari B, dari C gitu. Kadang kita bisa nanya juga. Cuman keseringan kita memakai AI itu menjadi kunci di mana kita tahu kapan kita benar, kapan kita salah. Saya paling suka fitur di mana dia mention pronunciation saya sih. Karena kadang saya masih kesulitan di bagian sana, dan kadang kita nggak ngeh aja sih kalau kita salah di sana, karena menurut kita di kepala kita benar, pas didengerin salah. Jadi ada AI yang bisa menganalisa suara kita, itu keren banget. Terus mungkin yang kita belum sempat explore, menurut saya bakal sangat lama kalau kita bakal explore, mungkin another video adalah ngobrol langsung tapi kayak two-way communication gitu, ngobrol dengan case belajar bahasa Inggris. Jadi kayak kita ngelakuin role play. Nah itu tuh sesuatu yang menarik banget juga untuk dilakuin, dan teman-teman juga bisa coba gitu. Jadi kayak tadi ada case-nya, si AI-nya bisa jadi supplier-nya, dan kita kayak jadi orang nawarin si ada introduction question. Jadi kayak kelihatan kita cara ngomongnya gimana, si AI-nya gimana gitu. Ada yang pernah coba? Mungkin bisa tulis di kolom komen. Dan penasaran juga nih gimana caranya teman-teman menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas sehari-hari. Saya seneng banget sih. Jadi long term benefitnya tuh banyak banget. AI ini teknologi yang lagi paling hot zaman sekarang. Semua company gede invest, Google, Meta, Amazon, Microsoft, you name it lah semuanya. Dan semakin kesini semakin bagus teknologinya. Jadi advanced voice phone ini mungkin baru keluar sekitar 2 bulanan. Sebelumnya ada versi voice phone biasa, tapi kurang se-fluent ini, kurang cepet kayak gini. Dan ini tinggal nunggu waktu aja sampai kita bisa dapat yang mungkin kita bisa ngobrol langsung lewat misalnya kayak film Her yang langsung lewat AirPod. Dan ini emang berbayar buat sekarang. Jadi tulisan di lantai itu berbayar. Itu berbayar buat ChatGPT biasa yang plus $20 per bulan. Tapi teman-teman dapat semua fiturnya termasuk fitur yang ini. Jadi menurut saya worth it banget sih kalau misalnya teman-teman udah pakai ChatGPT buat sehari-hari. Consider kalau misalnya teman-teman mau invest ke sini adalah apa yang bisa teman-teman pakai gitu. Jangan cuman kayak kita ngobrol sehari-hari doang gitu, kita kayak naik Google, itu kayak sayang banget. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa pakai buat ini, bisa pakai buat misalnya belajar hal baru gitu dan sebagainya, itu sangat-sangat worth it. Itu kayak anggap aja kayak kalau saya ngeliatnya budget saya beli buku bulanan lah gitu, saya bisa tanya apapun ke sini. Kalau misalnya nggak adaptif ke teknologi kayak gini, menurut saya sayang banget. Karena kayaknya ke depan semua pelajaran bahasa bisa based on AI. Kita ngeliat teknologi yang udah nyampe ke sana. Dan mungkin kalau teman-teman bisa lebih cepat adaptasi, bakal cepat juga bagusnya. Dan bisa belajar mungkin bahasa-bahasa lain yang lebih lebar gitu, kayak misalnya Spanish, Mandarin, dan sebagainya. Tentu ada argumentasi lain kayak, bisa aja kayak nanti ada AI yang nge-translate semuanya gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi ngomongin adaptasi kultur dan sebagainya, kita tetap perlu ngerti nih bahasanya kayak gimana. Dan boleh dibilang jujur-jujuran, Indonesia bahasa itu bukan bahasa yang paling banyak di-train sama AI. Jadi kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia ngobrol sama ChatGPT yang ini, kadang dia responnya agak aneh gitu. Dia sangat lancar ngomong di bahasa Inggris, tapi kadang nggak selancar itu ngomong di bahasa Indonesia. Anggaplah dia kayak orang Indo yang kelamaan kuliah di luar gitu, yang balik ke Indonesia kayak Indonesianya nggak lancar. Kadang dia nggak ngeh apa yang kita ngomongin, karena banyak bahasa-bahasa slang yang kita gunakan yang nggak baku.
Jadi gitu, teman-teman bisa banget belajar apapun dan waktunya jauh lebih singkat. Setiap hari belajar pun bisa gitu, nggak perlu ada waktu. Dan teman-teman bisa banget kayak pamerin skill ini dengan pede, karena teman-teman tahu kalau AI udah nganggap pronunciation teman-teman benar, orang lain juga pasti nganggapnya benar. Dan teman-teman bisa banget menggunakan teknologi ini. Jadi kalau misalnya teman-teman udah sangat tertarik bisa coba langsung. Semoga video ini bermanfaat. Saya bakal bikin mungkin beberapa video ke depannya tuh ngetes tentang gimana cara kita mengadaptasi AI ke dalam produktivitas kita sehari-hari. Semoga suka dengan video ini. Sampai ketemu. Bye-bye.